Ketepatan dalam merinci konsep ongkos. Ongkos adalah biaya yang kita keluarkan untuk melakukan suatu aktivitas atau proyek. Ketepatan dalam merinci konsep ongkos sangat penting untuk mengelola keuangan dengan efisien. Beberapa hal yang perlu diperinci dalam konsep ongkos adalah yang pertama, jenis biaya, yang kedua, pengelompokan biaya, yang ketiga, perhitungan rinci, yang keempat, analisis varian, yang kelima, perencanaan anggaran. Dengan merinci konsep ongkos secara tepat, kita dapat mengelola keuangan dengan baik, membuat keputusan lebih informasional, dan meningkatkan efisiensi dalam aktivitas atau proyek yang kita jalankan. Ketepatan dalam merinci profit optimizer. Ketepatan dalam merinci profit optimizer tergantung pada sejumlah faktor, salah satunya termasuk jenis bisnis kita, data yang tersedia, dan tujuan bisnis. Namun, ada beberapa langkah umum untuk merinci profit optimizer. Yang pertama, identifikasi tujuan bisnis. Yang kedua, kumpulkan data. Yang ketiga, analisis bisnis. Yang keempat, identifikasi faktor-faktor kunci. Yang kelima, pengembangan strategi. Yang keenam, implementasi. Yang ketujuh, evaluasi dan koreksi. Yang kedelapan, pelaporan. Dalam merinci profit optimizer, penting untuk memiliki visi jangka panjang untuk bisnis kita dan berfokus pada tindakan yang paling mempengaruhi probabilitas. Ketetapan dalam merinci fungsi. Ketetapan dalam merinci sumber biaya sangat penting dalam manajemen keuangan. Dengan merinci sumber biaya secara cermat, kita bisa mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu, mengelola anggaran dengan lebih efisien, memahami alokasi dana ke berbagai bagian bisnis, menilai kinerja dan profitabilitas setiap aspek bisnis, memudahkan perencanaan keuangan jangka panjang. Jadi, penting untuk memperhatikan rincian sumber biaya dalam aktivitas bisnis. Ketetapan dalam merinci law of diminishing. Dalam konteks ekonomi, law of diminishing returns, hukum hasil yang berkurang, adalah konsep yang menyatakan bahwa jika suatu input produksi tetap, peningkat input lainnya pada suatu titik tertentu menghasilkan tambahan output yang semakin berkurang atau bahkan menurun. Untuk merinci konsep ini dengan lebih tepat, misalnya kita memiliki sebuah pertanian dan sedang menanam padi. Pada awalnya, ketika kita meningkatkan jumlah pupuk yang digunakan, hasil panen meningkat secara signifikan. Namun, setelah mencapai titik tertentu, tambahan pupuk mungkin tidak lagi meningkatkan hasil panen atau bahkan bisa merusak tanaman dan menghasilkan hasil yang lebih rendah. Inilah contoh dari law of diminishing returns. Ketetapan dalam merinci law of diminishing. Pada tingkat yang lebih rinci, kita dapat merinci data tentang hasil panen, jumlah pupuk yang digunakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Data ini dapat membantu mengidentifikasi di mana tempat titik diminishing returns terjadi. Konsep ini juga dapat diterapkan dalam berbagai konteks ekonomi dan produksi lainnya, dan analisis yang lebih mendalam biasanya dibutuhkan untuk ketetapan yang lebih besar dalam merinci law of diminishing returns dalam situasi tertentu.